Hello geng, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial yang berjudul Alice in Borderland season kedua episode yang ke-7. Langsung aja kita cus. Episode 7 ini diawali dari kota-kota yang sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon yang sangat lebat, sama seperti zaman dahulu kala. Dan diperlihatkan Niragi yang masih hidup sedang berjalan, ia melihat seseorang lelaki yang sedang bunuh diri. Karena lelaki tersebut tidak jadi mati ataupun gagal bunuh diri, ia meminta Niragi untuk menembaknya saja. Tapi Niragi yang tidak mau membunuhnya karena ia kesal dengan orang yang tidak berusaha. Kemudian di permainan Ratu Keriting, Kuina bertemu dengan Anne. Mereka pun terlihat senang dan di sini mereka bekerja sama untuk bermain dengan sangat powerful. Dan diperlihatkan orang-orang yang bermain di Jack Keriting dan di Jack Wajik. Kemudian juga ada yang bermain di Raja Love. Mereka semua mencoba maksimal untuk memenangkan game tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan hingga tersisa 2 permainan lagi, yaitu King's Cup dan juga Ratu Hati. Tempatnya pun ternyata berdekatan. Di sini Arisu menemukan senapan untuk membantunya melawan Raja Skop. Tapi ternyata ia malah bertemu dengan Chisia. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Niragi datang dan menembak Chisia. Niragi menembak sengaja meleset agar tak kena organ vital milik Chisia. Di sini Niragi ingin memainkan permainan bunuh-bunuhan bersama Chisia dan juga Arisu. Niragi pun mulai menembak-nembak dan di sini Arisu malah menyerah dan tidak mau mengikuti permainan seperti ini lagi. Tapi tiba-tiba Usagi pun datang. Niragi yang punya dendam dengan Usagi langsung menembak Usagi. Arisu pun langsung sontak menembak Niragi, tapi ternyata untung saja Chisia melindungi Usagi, sehingga ia yang terkena tembakan. Di tengah perbincangan dengan mereka, terlihat kapal udara milik Raja Skop yang mendekat ke arah mereka. Yang berarti Raja Skop ada di dekat sana. Arisu dan Usagi pun menyembunyikan Niragi dan Chisia agar tidak dihabisi oleh Raja Skop. Di sana mereka bertemu dengan Anne dan juga Kuina dan berencana untuk mengalahkan Raja Skop. Tapi mereka pun berlarian karena ditembaki oleh Raja Skop. Saat Anne terpojokan, Kuina datang untuk membantu Anne. Akhirnya Anne pun berhasil lolos. Dan di sana terlihat Raja Skop yang tertabrak oleh mobil. Ia masih sehat walafiat dan melanjutkan perburuannya. Tiba-tiba ia malah terkena panah yang ternyata berasal dari Akane. Mereka pun semua berkumpul dan ditambah lagi adanya Aguni yang membantu untuk mengalahkan Raja Skop. Di sini mereka menyusun rencana di mana karena Kuina mendapatkan bom rakitan dari Chisia, ia pun memiliki rencana untuk membom Raja Skop. Tapi karena daya ledakannya kurang besar, mereka harus memancing Raja Skop ke apotek yang dimana nantinya akan disemprotkan spray alkohol untuk menambahkan kekuatan dari ledakannya. Rencananya seperti ini, di mana Arisu yang akan mengatur di apotek ataupun menyemprotkan cairan alkohol di apotek, dan Aguni serta yang lain akan menjadi umpan si Raja Skop. Mereka akan berencana memancing Raja Skop ke gang sempit agar Raja Skop tidak dapat suplai amunisi dari kapal udaranya. Mereka pun langsung menembaki Raja Skop saat datang dan terpancing ke dalam gang. Tapi karena terlalu kuat, mereka masih kesusahan dan mereka pun terus menyerang Raja Skop secara bersamaan. Raja Skop yang terlalu kuat akhirnya menembak Akane yang karena Akane melindungi Aguni dari tembakan Raja Skop.
Di sini pun An terkena tembakan sehingga langsung terkapar. Aguni yang marah melihat Akane yang tertembak langsung menghajar Raja Skop dengan sangat brutal. Di sini Aguni mengamuk dan membanting-banting Raja Skop. Tapi tetap saja Raja Skop yang sangat overpower langsung mencekik Aguni. Tapi untung dibantu oleh Kuina. Naasnya Kuina yang membantu malah ditusuk oleh Raja Skop secara berulang-ulang kali. Begitu pula Usagi yang membantu Kuina malah ditusuk bagian pahanya. Mereka pun semua langsung tergeletak tak berdaya. Tersisa Aguni yang berhasil mengisi peluru senjatanya. Ia ingin melakukan tembakan terakhir. Tapi ternyata ia malah yang terkena tembakan. Arisu yang sudah selesai menyemprotkan alkohol keluar dan melihat semua temannya yang sudah terkapar. Di sini ia langsung memancing Raja Skop untuk memasuki apotek. Dan saat hendak membuka handle pintu, ia pun merasa curiga dan mengurungkan niatnya. Tapi untung saja tiba-tiba Aguni datang dan mendorong Raja Skop untuk masuk ke dalam. Ia pun hendak mengorbankan dirinya, tapi Arisu malah menolongnya. Dan saat bomnya dilemparkan, ternyata bomnya malah rusak. Tapi karena masih ada kesempatan, Aguni menyuruh Arisu untuk melemparkan bomnya dan ia akan menembak bom tersebut. Dan bom tersebut akhirnya meledak. Apoteknya pun hancur lebur. Untungnya di sini terlihat Aguni yang selamat dan juga Arisu yang selamat. Aguni meminta Arisu untuk pergi ke permainan terakhir dengan sendiri. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Usagi. Aguni yang kesal langsung menghampiri Raja Skop. Raja Skop pun meminta Aguni untuk membantunya membunuhnya di saat itu dengan cara menembak. Permainan Raja Skop pun akhirnya dimenangkan oleh mereka. Dan Aguni yang hendak bunuh diri karena sudah tidak ada tujuan, dia didatangi oleh Danma. Danma mengatakan bahwa iya, aku akan meminta maaf kepadamu. Dan kamu harus terus menjalani hidupmu. Gambate. Di sini Akane yang masih hidup merayap mencari Aguni dan Kuina dan An yang sekarat berharap jika masih hidup dan bertemu lagi, mereka akan bertemu dan menjadi teman. An pun langsung tidak sadarkan diri. Di sini tersisa Arisu dan Usagi yang berjalan untuk menyelesaikan misi terakhir yaitu Ratu Hati. Sampailah mereka ke puncak sebuah gedung dan bertemu Ratu Hati. Episode ke-8 ini dimulai dari Ratu Hati yang memberitahukan permainannya, yaitu permainan kroket. Ataupun bisa disebut dengan biliar rumput. Permainannya hanya menemani Ratu bermain kroket selama 3 babak. Kalah dan menang dalam permainan ini tidak masalah. Yang terpenting adalah menyelesaikan 3 babak ini tanpa mundur. Ratu Hati dan Arisu pun nampak mulai memainkan permainan tersebut, di mana babak pertama dimenangkan oleh sang ratu. Dan set kedua pun dimulai. Usagi merasa bahwa Ratu Hati hanya mengulur-ngulur waktu dan hanya bersenang-senang. Arisu yang melihat luka Usagi yang semakin parah memutuskan untuk cepat menyelesaikan permainannya. Akhirnya Arisu pun memenangkan game yang kedua. Dan karena lelah, Ratu memutuskan untuk beristirahat dulu dan meminum sebuah teh. Tapi Arisu yang tidak mau meminum teh ingin terus melanjutkan ataupun menyelesaikan pertandingannya. Di sini karena sang ratu memaksa, jadi mereka pun lanjut minum teh. Arisu pun bertanya, "Ratu, apakah kita bisa pulang saat menyelesaikan permainan ini?" Ratu pun menjawab, "Entahlah, aku tak bisa memberitahumu, Arisu." Tapi akhirnya dia menceritakan sebuah kebenaran dengan syarat Arisu harus menerima apapun itu yang ia katakan. Pernahkah kalian bayangkan seperti apa dunia di masa depan? Hal yang kalian bayangkan itu akan menjadi sebuah kenyataan, di mana dalam waktu 30 tahun perkembangan ekonomi negara pun naik.
Setelah 50 tahun, manipulasi genetik memperpanjang umur manusia. Ia pun kembali memberitahu seperti apa masa depan dari 1000 tahun dari sekarang. Karena ras manusia meraih kapasitas mental besar, setiap pengetahuan menghasilkan penemuan-penemuan yang baru. Avatar dan realitas virtual menjadi jalan hidup semua orang. 5 tahun kemudian, semua penyakit semuanya dapat disembuhkan. 100 tahun kemudian, teknologi kebencanaan dapat menghentikan bencana. 200 tahun kemudian, pemahaman sempurna tentang mekanisme otak memungkinkan transfer ingatan dan kesadaran. 300 tahun kemudian, manusia tak lagi mati secara alami dengan usia rata-rata 300 tahun. 400 tahun kemudian, pemahaman sempurna akan fisika dan semua hukum kausalitas memungkinkan kita menjelaskan kebetulan dan takdir secara ilmiah. 500 tahun kemudian, tak terjadi lagi hal yang tak terduga. Dengan mencapai segalanya, manusia menjadi kekal abadi. 500 tahun selanjutnya, kita akan bertahan hidup dengan mengonsumsi dopamin. Seperti itulah dunia 1000 tahun di masa depan. Arisu dan Usagi pun dibuat percaya dengan omongan dari Ratu Hati yang terlihat bohong. Ia pun seakan-akan sedang bermain di permainan realitas virtual. Mereka dalam mode tidur dan saat itu si Ratu meyakinkan Arisu dan Usagi dengan mengatakan Ratu adalah game masternya. Ia pun berkata, tapi bohong. Ia pun memberikan informasi lain di mana dunia ini berubah karena alienlah penyebabnya. Dan saat sedang mendengar serius, ternyata ia juga hanya bercanda. Arisu pun memaksa Mira, yaitu nama dari sang ratu, untuk memberitahukan kebenarannya. Akhirnya Mira akan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dia memberitahu bahwa dunia ini tidaklah nyata. Hanya sebuah ilusi di mana hanya dunia buatan Arisu sendiri. Usagi yang mencoba menyadarkan Arisu pun tidak didengar oleh Arisu. Mira bercerita bahwa di mana saat Arisu kehilangan teman-temannya, dia syok dan juga kehilangan ingatan. Tiba-tiba tempatnya pun berpindah di sebuah ruang psikiater. Arisu pun kembali mengingat temannya dan Usagi pun menjadi pasien di tempat itu. Mira pun menceritakan kisah dari kembang api yang dilihat sebelum kejadian. Jadi saat mereka bertiga berjalan, kedua teman Arisu tertabrak mobil dan menyisakan Arisu seorang diri. Arisu pun menyalahkan dirinya sendiri. Di sini Usagi langsung masuk ke ruangan untuk menyadarkan Arisu yang sedang depresi. Mira pun berkata, jadi Arisu, jika kau bisa mengonfirmasikan keinginanmu untuk mundur, permainan pun akan berakhir. Usagi pun menyadari bahwa ini bukan sebuah ilusi, bahwa ia benar sedang bermain di suatu permainan. Mira pun memastikan Arisu untuk berhenti bermain dan dia menawarkan obat untuk diminum oleh Arisu. Saat Arisu hendak meminum obatnya, Usagi menolong dan menyayat lengannya sendiri untuk membuat Arisu percaya kepadanya. Arisu pun bengong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya cengok dengan melihat Usagi yang sekarat. Arisu pun tetap terlihat depresi dan Usagi mengeluarkan kata-kata bijaknya untuk menyadarkan Arisu. Kemudian Mira pun bertanya lagi kepada Arisu, apakah kamu akan mundur? Arisu menjawab dengan memegang tangan Usagi, Usagi, aku ingin memegang tanganmu sekali lagi. Aku ingin terus bersamamu, Hani. Dan Usagi pun menjawab, iya, aku juga sama. Arisu pun berhasil untuk bangkit kembali. Mira yang menangis melihat Arisu dan Usagi yang saling mencintai. Ia pun memberikan kain untuk menutupi luka dari Usagi. Kemudian mereka pun melanjutkan permainan kroketnya dan akhirnya dimenangkan oleh Mira. Tapi peraturannya adalah menemani Mira main 3 permainan tanpa mundur. Jadi Arisu tetap menang dan permainan pun selesai.
Mira pun akhirnya mati di tempat itu. Karena permainan selesai, mereka semua yang bertahan diberikan dua pilihan. Apakah akan menerima ataupun menolak kewarganegaraan permanen di dunia ini. Aguni menjawab ia menolak. Akane yang masih hidup pun menolaknya. Kuina juga menolak dari tawaran tersebut. Banda dan Yaba menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Chisia menolaknya, dan Niragi pun juga menolaknya. Terakhir adalah Arisu dan Usagi yang sama-sama menolak. Tiba-tiba mereka kembali ke masa sebelum mereka dikirim ke permainan itu dimulai. Arisu pun terlihat terharu dan sangat senang. Di sini Arisu bertemu dengan Usagi. Niragi pun terlihat masih hidup. Kuina pun terlihat sama juga Chisia. Aguni dan juga Dharma pun terlihat masih hidup. Tata masih mengendarai truknya. Mereka pun berlarian dikejar Pak Polisi. An terlihat masih hidup. Tapi tiba-tiba ada kembang api yang ternyata adalah sebuah meteor yang jatuh di dekat mereka dan menghancurkan tempat itu. Disebutkan korban-korbannya yaitu rekan mereka saat permainan. Arisu ternyata selamat dan terbangun di rumah sakit. Chisia dan Niragi pun ternyata selamat. Akane pun selamat dengan kaki sebelah sesuai dengan di permainan. Ia melihat Aguni yang terbaring yang ternyata masih hidup. An yang gagal jantung pun kembali hidup. Kuina pun nampak berjalan ke arah ibunya. Di sini Arisu kembali bertemu dengan Usagi dan mereka pun berkenalan secara langsung di dunia nyata. Mereka pun akhirnya pergi berjalan-jalan. Episode ke-8 tamat. Jadi Mimin simpulkan bahwa saat meteor menabrak bumi, yang mereka ingat hanyalah sebuah kembang api. Dan permainan yang mereka lakukan adalah saat kondisi mereka hidup dan mati. Untuk teori konspirasi lainnya banyak, tetapi cukup kita ketahui bahwa kemenangan dari permainan yang mereka mainkan merupakan jawaban mereka bisa kembali hidup dari peristiwa meteor jatuh atau tidak. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton semua episode dari Alice in Borderland. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.